Selamat malam para pemirsa kompaslombok.com dimanapun Anda berada. Senang sekali rasanya saya Salmi kembali menjumpai Anda dalam talk show bersama kompaslombok.com edisi malam hari ini dan tentunya bersama Fitra Nusa Tenggara Barat. Pemirsa, kisruh pengadaan dan penyaluran BPNT atau program bantuan pangan non tunai yang selama ini tentunya bergulir sudah menjadi perhatian luas banyak pihak. Apalagi ada dugaan keterlibatan salah seorang oknum pejabat yang bermain demi keuntungan pribadi. Di bulan November lalu, pemberitaan media lokal diwarnai dengan adanya 6 supplier melaporkan oknum pejabat ke Polda Nusa Tenggara Barat terkait dengan kasus penipuan. Namun sayang, di bulan Desember, laporan ini kemudian dicabut dan berakhir dengan damai. Padahal ini ada dugaan tindak pidana korupsi, yakni indikasi gratifikasi. Lalu pertanyaannya, benarkah bahwa dalam program BPNT atau bantuan pangan non tunai ini ada kong kali kong? Nah, dan untuk menjawab pertanyaan ini, kami sudah hadirkan beberapa orang narasumber tentunya di studio kami. Yang pertama saya akan langsung sapa, ada Direktur Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran atau Fitra Nusa Tenggara Barat, ada Bung Ramli Ernanda. Selamat malam Bung Ramli. Selamat malam Mbak Salmi. Apa kabar malam hari ini, baik-baikkah? Alhamdulillah sehat. Baik. Dan yang kedua adalah Direktur Solidaritas Masyarakat untuk Transparansi atau Somasi Nusa Tenggara Barat, ada Bang Dwi Ari Santo. Selamat malam Bang Dwi, dipanggil baik. Bang Dwi, apa kabar malam hari ini? Hujan-hujan, tapi di sini agaknya rasanya panas ya. Lebih panas, baik. Dan tentunya menyusul, nanti akan ada narasumber kami juga, yaitu anggota DPRD Kabupaten Lombok Timur. Beliau adalah Bapak Haji Lalu Hasan Rahman. Dan sayang sekali satu orang narasumber kami berhalangan hadir, tidak bisa bergabung bersama kami pada malam hari ini. Saya ingin menyapa, selamat malam Bu Kadis Dinas Sosial Kabupaten Lombok Timur, Ibu Bayi Farida Apriani. Semoga tentunya dalam keadaan sehat walafiat di rumah dan bisa langsung menyaksikan dialog kami pada malam hari ini. Baik, saya menuju yang pertama kepada Bang Ramli dulu. Bang Ramli, ada mekanisme penyaluran BPNT, ada pedoman umum yang kemudian menjadi acuan seharusnya, menjadi pegangan untuk penyaluran BPNT di Kabupaten Lombok Timur. Apakah Anda melihat penyaluran selama ini BPNT di Kabupaten Lombok Timur sudah sesuai dengan pedum atau justru seperti apa? Ya, baik, terima kasih Mbak Salmi. Dan pemirsa, selamat malam semuanya. Jadi memang kisruh BPNT di Lutim ini bukan satu-satunya di Indonesia, tapi dalam beberapa temuan di daerah lain juga banyak sekali ya. Jadi hampir ada kemiripan, tapi ada juga modus-modus lain yang dilakukan oleh para pelaku di lapangan. Padahal BPNT ini kan sebenarnya dihajatkan sebagai bagian dalam mendukung, memberikan perlindungan sosial bagi masyarakat atau rumah tangga miskin yang sejauh ini kalau di Lombok Timur ini jadi salah satu kantong kemiskinan di Nusa Tenggara Barat. Bahkan angka kemiskinan kita lebih tinggi dari angka kemiskinan secara agregat di tingkat provinsi. Ini jadi miris ketika bantuan yang seharusnya diberikan, diterima, dirasakan, dinikmati oleh masyarakat miskin yang memiliki keterbatasan untuk mendapatkan pangan. Sejauh ini mereka dikatakan miskin karena makan 1 kali sehari. Hitungannya dikatakan miskin karena mereka berdasarkan acuan mereka hanya makan 1 kali sehari. Betul, jadi garis kemiskinan kita itu kalau tidak salah sekitar 400.000 per bulan untuk satu orang. Artinya ini bisa dihitung 400 dibagi 30 tentu akan sangat sedikit. Jadi kelihatan memang ini sangat bermanfaat kalau misalnya semuanya diberikan, disalurkan secara tepat sasaran, kemudian tepat guna kepada rumah tangga miskin. Tapi kemudian dengan ada dugaan ini kita tentu menjadi terenyuh ya, sangat kita sayangkan. Itu Mbak. Apakah selama ini dengan demikian Anda ingin mengatakan bahwa BPNT ini bermasalah di lapangan? Dan di mana kalau Anda melihatnya masalahnya? Ya, nanti mungkin Mas Aris akan lebih banyak mengupas ya, karena kalau dari pedoman umum untuk penyaluran BPNT ini kan begitu banyak pihak yang terlibat dalam prosesnya.
Anggarannya ini dari APBN, kemudian artinya kalau dari APBN ada Kementerian Sosial, kemudian bekerja sama dengan bank penyalur. Bank penyalur kalau di Lombok Timur itu BRI, jadi ada BRI, kemudian lagi ada pihak-pihak lain. Misalnya di tingkat provinsi ada dinas sosial, kemudian dinas sosial juga memiliki pendamping-pendamping ya atau tenaga di lapangan yang disebut TKSK. Kemudian belum lagi di kabupaten. Kabupaten ini ada teman-teman agen, kemudian dinas sosial sendiri, dan ada dinas perdagangan juga yang mengatur harga gitu, harga satuan. Jadi begitu banyak orang yang terlibat dalam penyaluran, ya, pengadaan dan lain-lain, sehingga potensi untuk terjadinya praktek penyelewengan, fraud ya, dari panjangnya jalur rantai bisnisnya ini itu sangat riskan. Jadi sangat risiko untuk terjadinya penyelewengan itu sangat besar sekali. Baik, kalau kita spesifik berbicara mengenai supplier berdasarkan PEDUM, gitu ya, pedoman umum. Seperti apa Anda melihat kemudian jalannya ataupun juga mereka-mereka yang selama ini kemudian ditunjuk sebagai supplier ataupun juga menamakan dirinya sebagai supplier. Untuk di Kabupaten Lombok Timur Anda melihatnya seperti apa? Apakah bermasalahnya di sini? Ya, saya melihat ya kalau dari dari kasus yang coba kami pelajari untuk kasus BPNT di Lutim ini, memang kalau melihat PEDUM bahwa yang mestinya ada pembicaraan itu kan antara KPM dengan agen. Jadi untuk membicarakan apa kira-kira yang menjadi kebutuhan dari KPM, sehingga nanti agen akan mencari supplier untuk memenuhi kebutuhan dari KPM. Tapi pada praktiknya ini ada pengaturan-pengaturan yang memungkinkan supplier agen itu harus memiliki kewajiban, ya, ada tuntutan untuk bekerja sama dengan supplier. Jadi memang titik kritisnya adalah dalam konteks pengadaan barang bantuan ini. Apalagi di sini seringkali itu ada terjadi konflik kepentingan. Kadang ada teman dekat gitu atau keluarga atau dari kelompok tertentu yang itu diuntungkan. Jadi ada kelompok-kelompok yang memang sengaja punya niatan gitu ya untuk mengambil untung manfaat dari anggaran BPNT yang sangat besar ini. Anda ingin mengatakan bahwa mereka sebenarnya adalah bukan orang yang berhak untuk menamakan diri supplier, tapi karena mungkin tadi ingin keuntungan, ada uang yang real yang mereka ingin dapatkan begitu ya, dari begitu besarnya dana BPNT ini, sehingga mereka, baiklah saya menjadi supplier, gitu. Anda ingin mengatakan begitu? Ya, artinya dalam penentuan supplier ini, saya ingin katakan bahwa ada dua hal yang harus diperjelas ya. Pertama, memastikan bahwa KPM ini terlibat dalam penentuan jenis komoditi yang mereka butuhkan. Ini yang penting, bagaimana memastikan KPM ini berpartisipasi dalam proses itu. Di Kabupaten Lombok Timur ada partisipasi KPM nggak? Saya lihat tidak ada. Jadi ini kelihatan memang komoditi ini dipaksakan dari atas. Jadi prosesnya top down gitu. Anda harus pokoknya Anda menerima. Terima ini. Apapun yang Anda dapatkan Anda harus terima. Anda betul. Seperti itu. Ya. Baik. Dan yang kedua? Yang kedua adalah soal keterbukaan dalam proses pengadaan barangnya. Termasuk dalam bagaimana agen-agen ini bekerja sama ya, e-warung ini membangun kerjasama berkontrak dengan supplier-supplier. Mestinya memang ada pengaturan agar memastikan proses pengadaan barangnya ini dilakukan secara terbuka, sehingga memastikan prosesnya ini menjadi terbuka, bisa dimonitor, dikawal oleh KPM terutama dan juga oleh publik. Baik. Seharusnya KPM kemudian diajak berpartisipasi untuk memilih sendiri. Sekarang saya menuju ke Bang Dwi. Bang Dwi, apa sih menjadi temuan somasi? Kalau tadi mungkin secara garis besar kemudian Bang Ramli mengemukakan terkait dengan bagaimana kemudian tata kelola penyaluran BPNT sendiri yang menurut beliau ada sesuatu yang salah. Temuan somasi di lapangan? Ya, terima kasih Mbak. Sebelumnya saya ingin sedikit menceritakan bahwa teman-teman di somasi kita tidak sendiri, ada teman-teman PBH Mangandar, teman-teman Sepak. Jadi kita dari sejak awal situasi COVID ini, begitu negara menyatakan bahwa COVID ini menjadi bencana nasional dan dikeluarkanlah beberapa aturan-aturan terkait dengan bagaimana percepatan penanganan
ekonomi masyarakat bisa dibantu oleh negara untuk pemulihan tidak hanya kesehatan saja, tapi secara ekonomi juga dilakukan. Nah, semenjak saat itu kita membuat coba melihat kemungkinan karena dari beberapa praktek-praktek yang kebiasaan di kita itu ternyata ketika ada program-program seperti ini potensi terjadi korupsinya Sangat tinggi gitu ya. kita membuat satu kerjasama dengan membuat pengaduan masyarakat, membuka pengaduan masyarakat untuk terkait dengan soal penanganan COVID-19 ini. Nah, dari proses itu ternyata benar, tadi juga sempat disinggung oleh Amli bahwa ada beberapa informasi-informasi yang kita dapatkan, aduan-aduan dari masyarakat yang kita dapatkan terkait dengan soal bansos, salah satunya BPNT. Di dalamnya itu bagaimana mulai dari penyaluran, masyarakat menerimanya seperti apa. Padahal dalam konteks BPNT soal pedoman umum di BPNT-nya, masyarakat kan si penerima BPNT ini kan memiliki keleluasaan untuk memilih kira-kira sembako apa yang akan dia ambil setiap transaksinya. Namun kita juga mendapatkan informasi bahwa masyarakat nggak bebas memilih. Segala sesuatunya sudah ditentukan. Iya, jadi seolah-olah kayak apa ya, sudah dipaketin gitu, tiba-tiba udah datang, langsung diberikan nih, udah satu plastik gitu. Dan kan mereka harus diberikan. mengatakan, oke, saya menerima begitu Iya, ya. mau tidak mau Mau akhirnya tidak gitu, karena mau. tidak, ini juga yang menjadi persoalan di dalam pedoman umum BPNT ini sendiri kan sebenarnya sudah clear soal sosialisasi. Tadi Ramli menyinggung soal transparansi. Sosialisasi itu sebenarnya harus dilakukan secara terus-menerus oleh baik dari nasional, tim tingkat provinsi, kabupaten, bahkan sampai dengan kecamatan. Sosialisasi kepada masyarakat. Tidak hanya soal sosialisasi bahwa si A, si B mendapatkan BPNT-nya, tapi soal bagaimana tata kelola BPNT-nya itu juga harus ketika ada masyarakat ingin mengadukan terkait dengan proses transaksi BPNT-nya itu kemana, terus apa sih yang harus dilakukan oleh masyarakat ketika setiap transaksi pada waktu-waktu transaksi mereka tidak membutuhkan satu produk tertentu gitu, katakanlah beras gitu. Saat itu mereka Misalnya saya nggak lain. butuh beras karena sudah Iya. banyak beras, saya boleh memilih yang lain nggak? Iya, Gitu nah ya. itu tapi mereka nggak punya tadi kasusnya mereka nggak punya pilihan itu, kemana mereka harus mengeluh? Yang kayak gitu-gitu ini terjadi, tidak ada. Jadi ya menerima begitu saja apa yang diberikan ya sudah. Mereka menerima begitu aja, jadi dan mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Begitu Mbak. Itu yang terjadi. Jadi ketika kemudian COVID ini mewabah, pemerintah mengumumkan akan memberikan bantuan sosial. Salah satunya BPNT kemudian banyak dikeluhkan oleh masyarakat kepada teman-teman di somasi yang membuka layanan pengaduan. Adakah di antaranya misalnya aduan kok tidak sesuai ya sepertinya? Harga 200.000 yang kemudian diberitahukan kepada kami itu juga menjadi temuan teman-teman somasi. Nah itu indikasi kesananya itu ada, itu indikasinya ada karena ya itu tadi masyarakat tidak memiliki kewenangan, seolah-olah tidak memiliki kewenangan terkait kemana mereka harus menyampaikan keluhan itu ketika katakanlah mereka sudah mendapatkan dalam satu paket, terus mereka pulang ke rumah, begitu mereka buka, ya namanya masyarakat kan mengkonsumsi sembako kan tidak hanya ketika ada program BPNT aja. Begitu sejak lahir mereka sudah mengkonsumsi sembako gitu kan. Jadi kan tahu harga di pasar berapa. Betul. Ya, itu Malah kan mungkin masyarakat lebih tahu. Gitu ya. di pasar yang realnya ya, di pasarnya yang realnya itu seperti apa? Saya pikir benar tadi masyarakat lebih tahu gitu loh. Jangankan kok harga yang terjadi hari ini. Riak-riak harga akan naik 1 minggu, 2 minggu yang akan datang aja masyarakat sudah bisa feeling-nya. mencium. Feeling-nya sudah. Betul, baik. Kira-kira seperti apa harga-harga terkait dengan sembako itu yang terjadi di situ. Nah, ini proses ini yang tidak dibuka oleh pemerintah ketika di dalam pendistribusian BPNT-nya itu masyarakat ketika mengadu itu kemana seperti apa, dan kalaupun ada yang mengadu responnya tidak cepat gitu loh. Tidak cepat bisa diterima oleh masyarakat. Belum Itu seperti lagi apa? mungkin soal mutu
barang yang mereka dapatkan, Iya, begitu ya. belum Yang lagi kadang-kadang seperti tidak sesuai, tidak seharusnya. Mentang-mentang ini bantuan untuk orang miskin, kadang-kadang ayam yang mereka dapatkan bau, gitu ya, Iya. dan segala macamnya, begitu ya. Tentu ada hal yang dilakukan oleh teman-teman somasi. Apa yang kemudian didorong kepada masyarakat untuk kemudian lebih berperan aktif lagi untuk menyuarakan terkait dengan hak mereka ini. Nah, kita bersama teman-teman di pos pengaduan market tadi, ada teman-teman Fitra, ada BPH Mangandar, teman-teman SPAK dan teman-teman yang lain, itu terus memberikan edukasi kepada masyarakat. Ini soal hak kita. Jadi perspektif bantuan BPNT ini bukan berarti sesuatu yang diberikan kayak zakat fitrah gitu. Jauh, ini bukan zakat fitrah. Karena BPNT ini sendiri kan ini duit kita sendiri, gitu loh. Duit yang dikelola oleh negara, yang suatu waktu dalam situasi seperti ini masyarakat membutuhkan, ya sederhananya dikembalikan sama negara kepada masyarakat, kan gitu. Betul. Ya kan, mulai dari pajak apa yang lain sebagainya. Nah, kita mendorongnya di sana. Kalau sudah mendorong masyarakatnya, ada tidak upaya untuk kemudian menjadi jembatan bagi masyarakat dan kemudian pemerintah? Harus dengar nih apa yang kemudian menjadi keluhan dari masyarakat. Ya, proses-proses diskusi-diskusi itu terus kita buka, kita lakukan. Salah satunya hari ini kita datang di sini dengan membangun diskusi ini, dan sebenarnya berharap ketika di dalam diskusi ini ada dari Dinsos dan juga dari Dewan, kita ingin lebih mendialogkan sebenarnya problemnya itu di mana sih, masalahnya itu di mana sih. Bicara soal pedoman umum BPNT-nya clear kok, kan gitu. Kenapa tidak itu dilakukan saja secara benar? Kayak tadi si Ramli menyampaikan bicara soal supplier misalkan. Di BPNT, di pedoman umum BPNT itu clear. Jadi sebenarnya supplier itu justru saya melihat ini muncul istilahnya itu belakangan. Gitu. Muncul istilahnya belakangan. Apa yang karena kemudian seharusnya dihajatkan di pedum itu? Ya, karena di pedum itu salah satu syarat e-warung, jadi katakanlah toko-toko yang nanti akan menjadi mitra si penerima manfaat, warga yang akan mencairkan uang BPNT-nya itu nanti, ini syarat ketika dia ingin menjadi e-warung, dia harus memiliki informasi yang cukup dan juga jaringan. Nah, sebenarnya suppliernya itu di situ. Masuk istilah suppliernya itu di jaringan. Jadi jaringan itu memiliki e-warung. Kalau e-warung memiliki jaringan supplier yang luas, maka juga dia nggak layak menurut saya. Melihat di pedumnya itu dia nggak layak mendapatkan bisa beroperasi menjadi e-warung di dalam konteks BPNT. Baik, baik. Nanti kita akan bicara lebih lengkap lagi terkait dengan supplier, istilah yang katanya Bang Dwi datang belakangan nih, tidak sesuai dengan pedum gitu ya, tidak itu yang kemudian dihajarkan di pedum gitu ya. Kita akan berbicara mengenai itu juga soal bagaimana kemudian Bupati Lombok Timur menginginkan, okelah supplier beralih ke BUMDes. Nanti kita bicara mengenai itu, teman-teman Fitra dan juga Somasi. Nampaknya Pak Dewan sudah hadir, oleh karena itu kita break terlebih dahulu, kami akan kembali setelah yang satu ini. Baik, kembali bersama kami tentunya di talk show ataupun juga dialog malam bersama kompaslombok.com, dan saat ini Bapak anggota DPRD Kabupaten Lombok Timur, Bapak Haji Lalu Hasan Rahman sudah bergabung bersama kami. Selamat datang Bapak, apa kabar malam hari ini? Baik, Alhamdulillah. Baik, sebelum saya menuju ke Bapak, kita akan dengarkan dulu apa yang kemudian menjadi teman-teman dari teman-teman Fitra maupun dari Somasi. Dan tadi dari Somasi mengatakan bahwa yang kemudian menjadi temuan mereka, banyak sekali masyarakat yang mengeluhkan terkait dengan apa yang mereka dapatkan sebagai seorang KPM begitu, atau keluarga penerima manfaat, tetapi tidak tahu harus mengadu kemana begitu ya. Nanti kita akan bicara mengenai itu. Tetapi kita bicara mengenai supplier itu tadi. Kalau misalnya Bang Dwi mengatakan itu istilah yang datang belakangan. Ada wacana untuk kemudian tidak kisruh terus BPNT ini, khususnya di Kabupaten Lombok Timur,
begitu ya, walaupun kita kemudian mengatakan istilah itu datang belakangan, supplier beralih ke BUMDes. Oke lah, pakai BUMDes aja lah. Menurut Anda seperti apa yang kemudian menjadi keinginan Bupati Kabupaten Lombok Timur ini? Apakah itu sesuai pendum atau justru aduh lebih runyam lagi nih kalau misalnya BUMDes dilibatkan? Teman-teman Fitra memandang gimana? Baik Mbak Selmi, ini berkaitan dengan BUMDes. Jadi kita patut mengapresiasi ya langkah yang coba ditempuh oleh pemerintah Kabupaten Lombok Timur ini. Memastikan tadi ya untuk komoditi dari BPNT ini akan disediakan oleh BUMDes. Memang dalam beberapa praktik, secara teori cukup bagus gitu ya. Karena memastikan uang ini yang beredar di desa itu menjadi akan lebih banyak gitu. Karena dalam praktiknya selama ini dana desa yang juga disalurkan itu cukup memberikan dampak dalam pengurangan kemiskinan di pedesaan. Bahkan tingkat kesenjangan juga mulai bisa dipangkas gitu. Nah, apalagi dengan nanti kemudian akan dilibatkan BUMDes dan penyediaan ini, artinya uang berputar di desa itu juga akan menjadi besar dan memberikan dorongan untuk pertumbuhan ekonomi daerah secara luas. Dan nah, tapi itu sebenarnya menjadi hajatan juga dari BPNT ini. Iya, betul. Nah, tapi harus dicatat juga bahwa dalam beberapa praktik misalnya ya untuk pelibatan BUMDes dalam penyediaan JPS misalnya di Kabupaten Lombok Barat ini ada persoalan juga. Terutama misalnya dalam hal karena BUMDes ini kadang jaringannya sangat terbatas. Apalagi kalau misalnya unit usahanya belum mapan ya BUMDesnya misalnya. Ini jadi persoalan karena secara infrastruktur prasyarat-prasyarat untuk menjadi tadi ya supplier untuk penyedia BPNT ini belum mapan gitu, akan jadi persoalan juga. Persoalan baru lagi. Gitu ya. Kalau soal pembayaran saya pikir tidak ada masalah ya karena ini dari APBN dan pembayarannya bisa lebih cepat. Kalau kemarin dari APBD itu jadi masalah karena duitnya lama juga cairnya gitu. Bang Dwi, Somasi memandang seperti apa kalau kemudian supplier ini beralih ke BUMDes? Apakah ini sesuai pendum menurut Somasi? Ya, sebenarnya tidak menjadi persoalan ya, manakala warung sendiri juga bebas menentukan. Karena kan ini kan bicara soal satu kepastian ketersediaan barang. Terus yang kedua harganya kompetitif enggak? Kan gitu. Karena bagaimanapun juga nilai BPNT ini kan sudah ditentukan besarannya, nggak bisa naik lagi gitu. Nah, ini yang penting, jangan sampai nanti justru mengalihkan rumor-rumor yang terjadi saat ini, yang terjadi di Lombok Timur bahwa si warung dalam tanda petik tiba-tiba sudah disodorin supplier yang akan menyediakan barang-barang untuk wilayah A. Ini untuk menyediakan barang-barang untuk wilayah B. Ini produknya yang rumor-rumor yang seperti itu. Nah, jangan sampai justru hanya memindahkan ruang saja dari pasar, katakanlah suppliernya anggaplah pasar menuju ruang yang legal gitu loh. Dalam arti ini BUMDes gitu kan, yang sudah ditentukan, yang sudah ada katakanlah di masing-masing desa gitu. Jangan sampai hanya memindahkan ruang itu, tapi soal tata kelolanya yang harus, kayak tadi sempat disinggung Mas Ramli, soal tata kelolanya yang harus diperhatikan. Dalam hal ini teman-teman yang memiliki warung juga harus diberikan kebebasan untuk memilih, kira-kira saya akan bekerja sama kalaupun BUMDes ya, BUMDes yang seperti apa, yang mana, dan juga barangnya apa yang saya butuhkan. Seperti itu. Jadi sebenarnya tidak masalah, silahkan, tetapi dengan catatan dari Bang Ramli tadi, begitu ya. Baik, sekarang saya menuju ke Pak Dewan. Pak Dewan baru saja hadir bersama kami. Saya ingin kembali mengemukakan kepada Pak Dewan. Ada beberapa temuan dari teman-teman Somasi bahwa ternyata banyak sekali persoalan. Dan saya yakin sebagai seorang anggota Dewan, beliau sudah mendengar dan banyak tahu. Bahkan saya juga membaca komentar beliau di salah satu media. Lalu apa yang sebenarnya kemudian dilakukan oleh teman-teman Dewan terkait dengan meredam atau mungkin upaya untuk kemudian sedikit mengatasi kisruh BPNT yang terjadi di Kabupaten Lombok Timur, Pak Dewan. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terkait masalah, sesungguhnya permasalahan BPNT ini kan persoalannya sangat kompleks ya, mulai dari KPM, kemudian warung seperti itu, kemudian juga
masih kisruhnya sifatnya bisa ditangani secara teknis oleh dinas terkait, itu tidak menjadi persoalan buat kami seperti itu. Karena sudah bisa istilahnya kalau masalah KPM yang barangkali terkait masalah teknis penerimaan kartu, kemudian juga bagaimana penyalurannya dengan memakai ATM yang harus dipegang oleh KPM sendiri, itu barangkali bisa diselesaikan oleh dinas terkait. Kemudian terkait dengan masalah penyaluran, ini menjadi merebak manakala ada hal-hal yang terkait dengan masalah ya istilahnya domplengan untuk mencari keuntungan dari program BPNT itu. Nah, kami di DPRD karena ini mencuat seperti itu, masalah KPM, kemudian bantuan yang tidak sesuai dengan apa yang ada di pedoman umum seperti itu. Bahkan supplier yang kemudian melaporkan sehingga kami coba kita gali seperti apa kondisi BPNT ini di Kabupaten Lombok Timur. Setelah kita gali ternyata persoalannya tidak saja di kabupaten sesungguhnya dengan dinas sosial kabupaten, tetapi juga harus dikoordinasikan dengan dinas sosial provinsi. Jadi BPNT ini tidak hanya pada persoalan tataran kabupaten, tetapi tataran provinsi juga harus. Artinya apa? Dari provinsi dan kabupaten ini harus terjalin komunikasi yang bagus dengan pedoman umum yang sudah ditetapkan di kementerian seperti itu. Nah, sesungguhnya kan persoalannya ini masalah e-warung dan ada supplier dan agen. Sesungguhnya di dalam PEDOM itu tidak ada namanya supplier dan agen. Yang ada itu hanya e-warung. Seperti itu. Persoalannya muncul manakala dilegalkan masalah agen dan supplier itu. Sehingga ini menjadi persoalan. Nah, setelah kami melihat persoalan-persoalan itu, ternyata benang merahnya adalah masalah koordinasi seperti itu. Kemudian masalah seperti apa sih sungguhnya e-warung yang seharusnya sesuai dengan petunjuk teknis dan pedoman umum itu. Nah itu sehingga kami sarankan untuk kembali ke pedoman umum penyaluran BPNT seperti itu. Dan hal ini sudah mencoba untuk dikomunikasikan tidak dengan eksekutif dan juga orang-orang yang seharusnya kemudian berbicara terkait dengan hal ini. Kami sudah mengundang semua, malah dari BRI, kemudian dinas kabupaten, kemudian ada perwakilan dari e-warung seperti itu, kami sudah undang semuanya. Cuma persoalannya karena ini kan pemahaman dari dinas sosial juga di kabupaten itu yang saya lihat tidak sesuai dengan tunjuk umumnya, tunjuk teknisnya, sehingga justru saya lihat melegalkan sesuatu yang tidak boleh, artinya ilegal seperti itu. Mestinya harusnya diperkuat masalah e-warung itu. Nah e-warung inilah yang nanti akan melakukan kerjasama dengan supplier yang kira-kira memang cocok untuk itu. Jadi jangan sampai suppliernya itu hanya dadakan semata, artinya suppliernya misalnya dia cocoknya kacang-kacangan, tetapi dia juga menyuplai beras. Dan akhirnya ini merugikan KPM juga. Karena dia tidak berusaha di beras, akhirnya mengadakan beras. Dia tidak berusaha di daging, dia mengadakan beras. Dia berusaha di beras, dia mengadakan daging. Nah ini persoalannya seperti itu. Kalau ini runyam Pak Dewan, sudah upaya dilakukan pemanggilan terhadap pihak-pihak terkait, begitu ya. Tapi masih terjadi kisruh seperti ini. Tidak adakah mungkin langkah-langkah yang lebih baik lagi dilakukan oleh Dewan? Misalnya mungkin kalau ada sebagian masyarakat mengatakan, ayo dong Dewan bentuk pansus bila perlu terkait dengan BPNT ini. Kalau tanggapan Pak Dewan? Ini sudah muncul. Tetapi kan sekarang ini persoalannya kami masih melihat bagaimana kelanjutan dari evaluasi dari dinas terkait. Karena kebetulan kemarin ada permajaan ya di dinas sosial, sehingga yang baru sekarang ini kan perempuan. Ya, kita mau lihat seperti apa gerakan dan kerbakannya terhadap pengelolaan dan tata kelola dari BPNT di Kabupaten Lombok Timur ini. Seperti itu. Berarti menunggu dulu. Seperti apa? Karena ini masih seumur jagung. Baru 14 hari. 16 kemarin baru dimutasi. Ya, mutasi. Gitu ya. Baik. Dan nanti akan ada mengarah menuju ke pansus? Tergantung dari hasil evaluasi kami di DPRD. Baik, baik. Saya kembali ke Bang Ramli. Bang Ramli,
baru-baru ini kan juga ada soal bagaimana kemudian, nanti juga dijawab oleh Bang Dwi, melapor, supplier melapor gitu, dicabut. Pandangan Anda seperti apa ini? Ini mungkin lebih pada kita lebih dugaan kong kali kong itu gitu Bang Ramli. Kalau Bang Ramli memandangnya seperti apa? Ya, jadi kalau dalam konteks persoalan ini ya sampai ada pelapor yang kemudian mencabut dan melakukan perdamaian, saya kira ini ada memperkuat indikasi permainan ya dalam pengadaan komoditi BPNT ini. Saya pikir ini patut menjadi pintu masuk bagi APH untuk melakukan penelusuran. Termasuk teman-teman DPR saya pikir bisa melakukan pendalaman ya, menggunakan hak-hak yang melekat pada DPR sendiri ya untuk memanggil pihak-pihak terkait yang ini menjadi pelaku dalam kekisruhan ini gitu. Saya pikir itu yang bisa sudah dilakukan, tetapi kok masih saja tetap begini. Kalau pandangannya Bang Ramli, apa yang seharusnya lebih tegas dilakukan kalau begitu? Ya, ini kan mengindikasikan kalau sudah dipanggil kemudian tidak ada perubahan yang signifikan, artinya DPR ini dianggap macan ompong kalau menurut saya. Pak Dewan, DPR dianggap macan ompong Pak Dewan. Iya, kami kan sudah katakan tadi bahwa kami terlihat akan evaluasi, ada tahapan evaluasinya. Karena begitu kemarin kita selesai melakukan rapat koordinasi, dapat evaluasi terhadap program BPNT ini, ada permajaan terkait dengan OPD yang bersangkutan. Itu semuanya diremajakan. Nah, kita lihat dulu seperti apa gerakan daripada kadis yang baru, seperti apa tata kelolanya tentang BPNT ini, seperti itu. Baik. Bang Dwi, seperti pertanyaan saya pada Bang Ramli, bagaimana kemudian membersihkan, membereskan soal BPNT ini? Kalau sebelumnya saja ada laporan kemudian dicabut, berdamai ujung-ujungnya, padahal ini ada indikasi gratifikasi, toh berdamai juga. Menurut somasi seperti apa? Ya, bagi saya sih prinsipnya ini harus dibuka secara terang benderang. Kalau kita melihat dari perjalanan kasus ini dari media, dari informasi yang berseliweran di mana-mana ini kan cukup kuat. Bagi saya cukup kuat indikasi terjadi gratifikasi di dalamnya. Karena kan ini kan proses laporan penipuan, janji palsu lah yang didapat oleh orang yang mengaku supplier, dijanjikan untuk mendapatkan program pengadaan sembakonya itu oleh oknum kan gitu, oleh oknum pejabat yang mungkin belakangan juga diklarifikasi ini oknumnya ini adalah individunya. Nah, ini yang harus dikelirin. Harus kita buka secara terang benderang. Tidak bisa kita, katakanlah Pak Dewan nih sudah dilantik sekarang sebagai Pak Dewan. Enggak mungkin lah Pak Dewan tiba-tiba datang kemana gitu terus dipandang sebagai individu gitu. Tetap melekat ketika sudah disumpah. Ini kan bedanya antara ketika pejabat ketika sudah disumpah. Jadi segala sesuatunya sudah melekat pada diri dia. Tidak bisa tindakan dia itu didasari atas dasar saya sebagai umat manusia biasa, saya sebagai insan manusia biasa, enggak bisa seperti itu. Tapi siapa dia gitu. Ya ini yang harus dilihat. Nah, kenapa saya bersama teman-teman itu mendorong ini harus dibuka, ini agar juga posisinya terang benderang. Kalaupun sampai tidak terjadi gratifikasi, ini ya sudah, ini seperti apa gitu loh. Karena kalau ngelihat orang yang dilaporkan ini sudah disebutkan di situ kan, pasti itu di laporannya ini katakanlah si A gitu, dia jabatannya ini, posisinya ini, dan dia menjanjikan kepada saya untuk mendapatkan program pengadaan sembako, katakanlah seperti itu. Nah ini kan sudah tiba-tiba saya datang mencabut laporan itu hanya karena saya sudah berdamai. Ini kan bukan soal hutang piutang antara saya dengan Ramli, tapi Ramli yang menjanjikan, analoginya gitu, Ramli menjanjikan atas jabatan yang dimiliki oleh Ramli, menjanjikan kepada saya, kan gitu. Atau kalau enggak, kalaupun misalkan Ramli ini orang biasa, enggak mungkin seorang Ramli gitu kan menjanjikan kepada saya kalau dia tidak ada orang di belakangnya. Nah ini yang harus dibongkar, harus dilihat. Kalaupun itu tidak terjadi, ya ini
harus diinformasikan kepada masyarakat, oh tidak terjadi gratifikasi, oh benar. Seorang itu memang benar-benar bahwa supplier itu dibohongi oleh orang yang kerjaannya ya udah rontang-rentung, nggak jelas, nggak punya pekerjaan. Kan aneh aja seorang supplier yang dia sudah melalang buana di dunia bisnis kok bisa dibohongin oleh orang yang nggak jelas, dijanjiin oleh orang yang nggak jelas, itu kan dalamnya di situ. Tapi kuat dugaan adanya gratifikasi itu kan teman-teman lihat somasi. Ya. Teman-teman somasi melihat maksudnya. Ya kalau kita ngelihatnya ini cukup kuat dugaan itu, karena kalau memang oknum yang dilaporkan itu adalah dia seorang pejabat apalagi, itu cukup kuat indikasinya terjadi gratifikasi. Meskipun laporannya adalah laporan penipuan, tapi ini bisa menjadi pintu masuk bagi aparat penegak hukum untuk menindaklanjuti kira-kira apa yang terjadi. Gitu loh. Ketika dia dijanjikan itu tadi, ini kan sudah proses gratifikasinya kan sudah sangat kuat indikasinya. Baik, para pemirsa, itu dia teman-teman somasi mengatakan bahwa sangat kuat ada indikasi gratifikasi itu, begitu ya. Tetapi kemudian entah ada apa yang inilah kemudian didorong oleh teman-teman somasi untuk kemudian transparansi, begitu ya. Pak Dewan, kuat dugaan gratifikasi. Ya, karena makanya kan kami di DPRD itu silahkan dilakukan klarifikasi terhadap yang bersangkutan yang sudah melaporkan maupun yang terlaporkan, sehingga nanti akan kelihatan ya seperti apa permasalahan dari BPNT itu sesungguhnya. Nah kami di DPRD, karena kan seperti katanya Mas Dwi, saya ini bukan lagi sebagai seorang Haji Rahman, tetapi sebagai anggota DPRD yang juga harus kita dengar juga bagaimana pendapat dari rekan-rekan yang lain sebagai sebuah lembaga DPRD. Hingga nanti dari hasil ini saja mungkin sudah teman-teman di DPRD akan mengambil kesimpulan narasi masing-masing di praksinya bagaimana kita tindak lanjuti terhadap kasus BPNT ini seperti itu. Sehingga saya diutus oleh pimpinan DPRD untuk mewakili beliau di sini dalam kerangka itu. Jadi kami sesungguhnya akan melihat respon terhadap masyarakat, respon NGO, kemudian respon juga terhadap lembaga-lembaga lainnya terkait dengan masalah BPNT ini. Sehingga saya berpikiran bahwa memang kisruh BPNT ini kasuistik di Lombok Timur. Saya pikir akan terjadi juga di kabupaten lain. Sehingga menurut saya kan rohnya sesungguhnya BPNT ini bagus. Cuma kalau bisa diuangkan atau ditunaikan, itu akan menambah gairah ekonomi di desa yang bersangkutan yang mendapatkan BPNT itu kalau misalnya tunai. Sehingga kami di DPRD kemarin waktu ada COVID itu, kami juga ada JPS. Sesungguhnya 3 kali akan kami berikan, itu JPS-nya dalam bentuk barang seperti itu. Tapi ternyata kasusnya sama juga dengan BPNT. Nah, kalau misalnya meningkatkan income atau meningkatkan pendapatan dari UKM kita yang ada di daerah termasuk di kabupaten ini, justru ini akan menenggelamkan UKM dan IKM kita. Ini waktu kita memanggil persoalan BPNT ini dan JPS itu, banyak WA berseliweran kepada saya dan mengatakan bahwa Pak Ketua, kalau sudah datang namanya BPNT, kalau sudah datang namanya bantuan PKH, kalau sudah datang namanya bantuan JPS dari kabupaten, itu kami hampir 2 minggu tidak akan berdagang. Karena tidak laku beras kita, tidak laku kacang-kacangan kita seperti itu. Nah, kalau ditunaikan, saya yakin nanti kalau yang sudah punya beras misalnya di wilayah utara, ini stoknya beras banyak, saya pikir akan membelanjakan dalam bentuk yang lain. Kalau misalnya di selatan yang penuh dengan, sudah kita tahu selatan itu wilayah yang penghasilnya adalah laut, tidak mungkin dia akan membeli teri-terian, tidak membeli ikan-ikanan, pasti dia akan membeli beras, membeli air yang dibutuhkan seperti itu. Sehingga saya katakan BPNT ini ada memang sisi lemahnya kalau kita mau menggerakkan ekonomi. Nah, kalau dia misalnya nanti masyarakat itu langsung dia betul-betul masuk di rekeningnya 200.000 per bulan dan akan dibelanjakan oleh masyarakat itu, saya pikir tidak akan, saya pikir masyarakat juga tidak mungkin akan membeli emas dengan 200 itu. Pasti dia akan membeli sesuai dengan apa yang dibutuhkan. Tidak mungkin dia membeli sesuatu yang
kira-kira tidak dibutuhkan oleh mereka. Percayakan saja sama masyarakat itu untuk menggunakan uangnya. Nah kalau sudah seperti ini terus terang saya sedih mendengar WA dari para pedagang kita, justru UKM kita yang kalau turun bantuan dari pemerintah pusat ini justru kami tidak bisa mencari penghidupan katanya. Sekolah sekarang ini butuh ini katanya seperti itu. Kesehatan juga butuh ini, Pak Dewan katanya seperti itu. Nah, jadi ini menjadi problematika kita juga sehingga pada malam ini mudah-mudahan nanti ini juga live streaming ini didengar oleh menteri kita yang baru, ya tinjaulah BPNT ini. Karena kalau dia seperti ini terus, yakin saya tidak akan selesai dia masalah BPNT ini. Baik, ramai berseliweran WA kepada Pak Dewan dan kemudian tadi Bang Dwi dari Somasi mengatakan tidak ada kebebasan KPM untuk memilih, ternyata sejalan apa yang kemudian menjadi hasil mungkin aspirasi dari masyarakat yang hadir di Dewan. Seharusnya katanya Pak Dewan, uang itu transfer saja dalam bentuk 100.000, terserah KPM mau beli apa, itu jauh lebih aman katanya. Daripada kemudian tadi Fitra mengatakan runtutan yang begitu panjang, sangat memungkinkan kemudian untuk adanya korupsi itu. Lebih lanjut bicara mengenai kong kali kong di BPNT, kami akan kembali setelah jeda berikut ini. Di talk show bersama kompaslombok.com dan juga Fitra Nusa Tenggara Barat di malam hari ini tentunya. Baik, dan tentunya saat ini kami masih dengan para narasumber kami berbicara mengenai kong kali kong di BPNT. Baik, sekarang jika tadi secara umum sudah digambarkan temuan-temuan dari Fitra, kemudian Somasi dan Pak Dewan juga sudah mendengar aspirasi dari masyarakat. Sekarang saya menuju Bang Ramli. Bang Ramli, kalau begitu idealnya nih pelaksanaan penyaluran BPNT ini seperti apa sih kalau menurut teman-teman Fitra? Ya, Fitra sejak awal pandemi ini sudah menyampaikan kepada pemerintah untuk memberikan cash transfer. Karena ini secara potensi untuk terjadinya fraud, pemotongan dan lain-lain ya, penyelewengan gitu. Terutama dalam ini kan korupsinya itu paling banyak kalau barang ini di pengadaan. Terutama tadi ya berkaitan dengan bagaimana nepotisme dalam penunjukan penyedia barang, kemudian harga lebih tinggi dibanding pasar. Betul, kemudian permainan takaran, spek dan lain-lain. Ini sangat merugikan masyarakat kita. Nah, tentu kita juga mendorong agar ini terjadi tadi apa sudah disampaikan oleh Pak Lalu berkaitan dengan reformulasi bantuan ya, skema bantuan ini dari bentuk barang ke uang, karena
uang ini juga akan sangat membantu masyarakat kita yang terdampak ini. Kalau sekarang BPS sudah merilis ada peningkatan jumlah angka kemiskinan kita. Nah, tentu kita berharap dalam bentuk tunai ini bisa mendukung ya, memberikan dukungan, stimulus, memfasilitasi rumah tangga yang terdampak ini untuk membeli kebutuhan yang dibutuhkan selama proses pemulihan dampak COVID ini. Kalaupun ini tetap non tunai, apa yang seharusnya dilakukan? Ya, kalau ini tetap non tunai, tentu tadi ada dua hal yang tentu kita dorong. Yang pertama soal partisipasi ya. Jadi ada kontrol dari KPM dalam menentukan apa yang harus disediakan oleh agen gitu, oleh warung. Nah, ini penting. Jangan sampai tadi sudah disampaikan oleh beberapa narasumber juga bahwa KPM ini tidak punya kebebasan untuk memilih jenis bantuan yang akan mereka beli gitu dengan ATM yang diberikan. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ini penting ada keterbukaan, terutama berkaitan dengan siapa-siapa supplier itu. Ini untuk memastikan memutus rantai nepotisme atau konflik kepentingan dari pejabat-pejabat yang punya kewenangan dalam pengaturan BPNT. Nah, ini kita harapkan pemerintah ke depan membuka secara luas agar semua informasi ini terang benderang. Siapa penerimanya, kemudian berapa besarannya, lokasinya di mana saja, siapa penyedia barangnya, warungnya siapa, sehingga semua terang benderang. Apakah dia tangan pertama atau justru tangan kedua, begitu ya? Betul. Itu penting. Banyak terjadi. Supplier yang kemudian mengatakan dirinya dia adalah agen besar, tapi ternyata begitu ya. Tidak punya gudang. Kedua, gitu ya. Apakah termasuk ini juga, Bang Ramli? Ya, itu untuk menghilangkan itu tadi ya. Ada pihak-pihak supplier dadakan yang ditunjuk untuk sebagai pengumpul upeti ya, atau untung dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab gitu. Baik, itu dia. Ada dua bahwa jikapun ini cash, silakan bisa ditransfer sehingga KPM memiliki soal juga kemudian mungkin Bang Ramli, apakah soal kebebasan juga warung untuk menentukan supplier tidak kemudian dicekoki ini suppliernya. Betul. Itu yang penting. Itu penting juga. Jadi yang mestinya berperan besar dalam pengaturan jenis komoditinya ini adalah KPM dan warung. Ini dua orang ini. Jadi soal siapa kemudian suppliernya ini ditentukan dari jenis komoditi. Tapi sekali lagi ini harus dibuka suppliernya agar tidak terjadi kong kali kong ya, atau pengaturan gitu. Iya, baik. Sama siapa dia bekerja sama terserah dia. Betul. Kemudian bisa memenuhi hajat untuk kemudian KPM menerima setiap bulannya. Ya. Bang Dwi, idealnya dari versi somasi. Saya nyambung apa yang dibilang sama Ramli tadi. Salah satunya adalah soal pengaduan penyampaian keluhan dari warga ini yang harus difasilitasi oleh pemerintah. Ya, dalam hal ini saya pikir Pak Dewan yang memiliki kelengkapan melakukan pengawasan terhadap pemerintah itu juga perlu mendorong, memastikan pengaduan keluhan masyarakat atas implementasi BPNT ini untuk direspons secara cepat. Ini yang menurut saya juga penting selain soal transparansi, apa yang tadi saya nambahin apa yang disampaikan oleh Sayang Ramli. sekali Bu Kadis tidak bisa hadir, seharusnya kita dari Bu Kadis bisa mendapatkan, kita punya hotline nggak ya untuk kemudian pengaduan misalnya di KPM. Kita sayang sekali tidak bisa hadir. Iya, itu benar. Itu ada. salah satunya juga yang harus difasilitasi oleh pemerintah. Ya tidak hanya dalam bentuk hotline tentunya, tapi yang paling penting adalah dia aksesibel. Semua masyarakat bisa mengakses. Kalau memang masyarakat kita bisa mengakses secara online atau mungkin secara offline, itu yang penting bagaimana ketika masyarakat mengeluhkan soal kualitas barang yang diambil, misalkan yang dicairkan oleh masyarakat melalui BPNT ini seperti apa, itu segera untuk bisa disampaikan kepada pengambil kebijakan. Dan pengambil kebijakan sendiri juga pemerintah dalam hal ini juga harus merespon secara cepat, memberikan kepastian gitu loh. Kalaupun misalkan masyarakat mengeluh soal kualitas beras, misalkan kualitas berasnya yang harganya dicairkan harga 10.000 misalkan, tapi ternyata dia kualitasnya adalah kualitas harga dengan di bawah 10.000 misalkan.
Nah itu ketika ada masyarakat mengeluhkan itu segera direspon. Bukan soal, menurut saya bukan hanya mencari soal kesalahan si e-warungnya. Bisa jadi masyarakat mungkin waktu masaknya ketuker misalkan, kan bisa aja, tapi mengklirkan ini persoalannya di mana sih? Yang menjadi pokok masalahnya itu apa sih? Lebih ke sana, bukan soal mencari kesalahan. Pun juga bagaimana saya ingin kembali bicara soal tadi di awal bagaimana soal gratifikasinya itu bisa terbuka. Salah satunya adalah soal mengklirkan. Kita harus membuka ini seterang-terangnya agar masyarakat juga tidak terjadi perdebatan yang enggak jelas juga. Menurut asumsi si A dia menyatakan, oh ini gratifikasi, menurut si B, oh ini bukan gratifikasi gitu. Tapi diselidiki aja, mungkin dalam hal ini saya, mungkin ada Pak Dewan di sini, udahlah didorong aja pansus ini sangat memenuhi syarat lah untuk didorong menjadi Dewan membuat sebuah pansus untuk melakukan penyelidikan yang lebih mendalam lagi untuk membuka polemik ini menjadi sesuatu yang lebih terang benderang lagi. Agar kisru ini tidak terus berlanjut begitu Iya. ya. Baik, Pak Dewan, ideal dari sebuah penyaluran BPNT sudah dipaparkan. Kalau menurut Pak Dewan, silakan. Ya, kalau memang BPNT ini akan berlanjut di tahun 2021, maka ada beberapa hal yang harus diperhatikan, baik oleh pemerintah maupun oleh masyarakat penerima juga seperti itu. Yang pertama itu harus ada transparansi, ya, transparansi data penerima KPM, ya, penerima KPM ini harus transparansinya betul-betul. Ini berapa jumlahnya masing-masing desa itu. Kemudian juga transparansi tentang warung itu, di mana dia akan mengambil barang yang akan diterima. Warungnya apa? Seperti itu. Di mana warung itu? Ini harus juga transparansi. Jangan sampai nanti warung itu istilahnya digelap-gelapin gitu. Dan masyarakat tidak tahu siapa sih tempatnya ngambil barang ini. KPM misalnya Desa Mas Bagit Selatan seperti itu. Di siapa seperti itu. Kemudian juga transparansi masalah ketentuan tentang tadi harga, kemudian juga akan diterima barang apa seperti itu. Kalau menurut saya kan ada item-itemnya barangnya banyak. Kalau misalnya ini akan berlanjut, maka disesuaikan dengan kondisi daerah masing-masing. Kalau di selatan itu tidak mungkin dia akan kekurangan dengan masalah ikan, ya. Kalau di utara mungkin kekurangan masalah ikan, tetapi sayurnya banyak seperti itu. Tidak usahlah nanti istilahnya mengadakan hal-hal yang kira-kira tidak dibutuhkan oleh masyarakat itu meskipun di dalam satu item seperti itu. Baik. Itu yang idealnya itu Pak Dewan sudah kemudian komunikasikan kepada pihak-pihak terkait. Kemudian Somasi juga meminta dengan tegas tadi pansus dong Pak Dewan. ya. Tapi Pak Dewan tadi beralasan di awal. Kita lihat dulu nih, padahal BPNT ini bahkan isunya itu sudah lama sekali sebenarnya. Kenapa kemudian harus melihat lagi? Kita lihat dulu nih kinerja yang baru. Kenapa tidak dari dulu kemudian inisiatif dari Dewan, ayo bentuk pansus untuk kemudian menyelesaikan persoalan ini dan tidak akan sampai melebar, tidak sejauh seperti saat ini. Pertimbangannya Dewan apa sih sebenarnya? Kenapa kemudian tidak segera membuat pansus? Ya, jadi pertimbangannya begini, masih ada kita lihat ada perbaikan-perbaikan dengan sistem tata kelola tadi itu. Karena kan kita sudah mendengarkan dari pihak BRI selaku bank penyalur itu sudah melakukan penataan tentang bagaimana penyaluran dari uangnya KPM ini kepada e-warung sesungguhnya seperti itu. Dan akan dibuat e-warung banyak seperti itu. Jadi janjinya seperti itu. Akan ditambah. Kemudian dari dinas waktu itu juga berjanji akan transparan terkait dengan siapa sih warung yang akan menerima, kemudian suppliernya siapa-siapa seperti itu. Kalau boleh tahu Pak Dewan, Kemudian, itu dilakukan pemanggilan dan mendengarkan jawaban dari mereka bulan apa Pak Dewan? ini sebelum kisruh ini. Sudah lama? Sudah lama, jadi sudah lama, kemudian ada kisruh semacam ini, kan kemudian ada perubahan perubahan di instansi yang terkait, sehingga kami juga ini penghujung akhir tahun, ya, sudah ada memang riak-riak seperti itu dari teman-teman DPRD, sudah saya katakan, Hasan Rahman bukan seorang, tetapi banyak orang yang harus kita dengarkan dari seluruh fraksi itu, bagaimana pendapatnya. Kalau seluruh fraksi mengatakan, pansus, berarti kan ada tata caranya di dalam sebuah lembaga itu, apalagi lembaga DPRD untuk membuat pansus itu seperti itu. Jadi tidak bisa Sudah ada arah-arah ke sana. arah ke sana sudah ada. Tetapi apakah itu muncul, riak-riak itu muncul karena Pak Dewan
pandang ini nggak ada perubahan nih, janji-janji mereka tidak terpenuhi apa bagaimana? Ini kan ada artinya mau ada pansus seperti itu, tetapi sudah di istilahnya yang kemarin diremajakan oleh Pak Bupati terkait dengan masalah OPD yang bersangkutan. Kemudian Pak Bupati mengatakan bahwa ini akan dilibatkan BUMDes, ya BUMDes di masing-masing bisa desa, ya kira-kira yang istilahnya mapan lah BUMDesnya seperti itu akan diberikan sebagai warung kah seperti itu, apakah menjadi supplier kah seperti itu. Nah inilah sehingga kami di DPRD itu biarkan aja dulu Pak Bupati mengambil sikap terkait dengan masalah bagaimana kisruh masalah BPNT itu. Jadi saya katakan makanya tadi belum selesai apa yang saya katakan tadi itu, plus ada transparansi warung, kemudian juga ini juga saya setuju dengan Mas Dwi tadi, harus ada tempat pengaduan masyarakat itu. Jadi mungkin semacam tim kabupaten yang itu nanti kita cepat mengambil tindakan. Jangan sampai nanti sesungguhnya ini kan soalannya kecil dia, misalnya diterima oleh KPM itu tidak sesuai dengan kondisi barangnya, kemudian tidak sesuai dengan speknya, dikembalikan, ditukar lagi dengan sesuai yang speknya, yang semuanya. Sesungguhnya sederhana persoalan itu, tetapi tidak sesederhana itu. Nah, tapi karena tidak ada yang menyelesaikan masalah itu, sehingga dibiarkanlah kondisinya yang seperti saat ini. Seperti itu. Kalau ada nanti tim yang barangkali akan dibuat oleh Pak Bupati itu, tim untuk pengaduan masalah BPNT ini yang dilibatkan seluruh komponen masyarakat juga, termasuk DPRD juga, termasuk juga barangkali HPH ada di sana itu, Polri ya semuanya ada, saya pikir tidak akan saja seperti ini, seperti itu. Jadi ini kalau memang BPNT ini akan tetap di tahun 2021. Baik. Jadi Pak Dewan mendorong adanya tim pengawas seperti itu ya, Ya. kemudian menjadi pengawas untuk terkait dengan penyaluran BPNT ini. Ya. Apakah sesuai on track, sesuai Ya. pedoman umum atau bagaimana begitu ya. Baik. Jadi itu Bang Dwi sabar dulu, Bang Ramli melihat dulu katanya seperti apa kemudian janji-janji itu bisa terlaksana, permajaan yang harus dilakukan dan juga BUMDes yang kemudian diinginkan oleh Pak Bupati. Baik, sekarang kita menuju ke netizen. Karena bagaimanapun juga kita punya para penonton setia di kompaslombok.com yang kemudian ingin sekali suara mereka juga didengarkan di dialog kita pada malam hari ini. Baik, saya akan menuju ke Amir Mahmud. Sepertinya rantai birokrasi bansos ini panjang sekali, sehingga potensi ruang korup itu sangat terbuka. Apalagi dari praktik yang terjadi ada indikasi dugaan orang atau badan atau kelompok tertentu juga banyak terlibat. Kira-kira apakah ada potensi perbuatan melawan hukum atau tidak? Kira-kira kalau benar terjadi fraud seperti analisis Bung Ramli, apakah ada langkah taktis untuk menghentikan praktik tersebut? Bang Ramli langsung yang akan menanggapi, karena dia melihat komentar Anda atau tanggapan Anda tadi. Silakan. Baik. Ada langkah taktis nggak menghentikan ini? Gitu. Ya, yang pertama tentu tadi ya soal transparansi, kemudian partisipasi KPM, dan tentu tadi sudah disampaikan oleh Bung Aris dan Pak Lalu, penting untuk pelibatan publik dalam memonitor proses penyaluran BPNT ini. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, sebenarnya sudah banyak sekali kanal-kanal pengaduan yang sudah dikembangkan oleh pemerintah, baik pemerintah daerah maupun pemerintah kabupaten. Misalnya di provinsi itu sudah ada kanal pengaduan yang sudah terintegrasi ya, dari provinsi kemudian sampai ke level kabupaten. Kemudian KPK juga sudah mengembangkan misalnya dengan aplikasi jaga.id. Kemudian ada beberapa kelompok lagi. Kami pun kemarin sejak awal pandemi ini juga melakukan ini. Itu yang pertama. Yang kedua, kemudian yang terakhir tentu kita berharap tadi ya ada perbaikan sistem yang pertama, dan kedua, kasus ini menurut saya penting untuk segera ditindaklanjuti oleh APH termasuk oleh DPR tadi untuk membentuk pansus. Jadi kalau kita lihat kronologi kasusnya ini mirip dengan kasus lobster. Jadi ada asosiasi atau ada kelompok yang menjadi pengepul dari upeti itu yang kemudian dialirkan ke atas. Jadi korupsi ini lawanan dari aliran air ya. Kalau air tadi ngalirnya ke bawah gitu. Ya. Ini dari bawah? Kalau ini dari bawah ke atas. Jadi ini sudah ada pejabat yang kalau dari pemberitaan media sudah disebutkan namanya, kemudian nominal dari uang yang mengalir ke atas dan berapa pihak, ya ini dugaan gratifikasinya ya. Jadi ini sudah
bukti-bukti yang beredar di publik itu sudah sangat jelas dan saya pikir ini bisa jadi jalan masuk ya. Penting juga untuk yang terakhir ada whistleblower mengembangkan sistem ini di pemerintahan sehingga teman-teman yang mungkin di internal eksekutif bisa juga menjadi penyampai kabar-kabar itu ya ke pihak aparat penegak hukum atau kami sebagai masyarakat sipil yang mengawal proses pelayanan publik. Publik. Baik. Selanjutnya saya akan bacakan dari Supratman Taufik. Pemerintah seharusnya membuat KPM paham dan tahu betul apa hak-hak mereka, termasuk hak memilih bahan pokok apa yang mereka butuhkan atau beli di e-warung. Para aktivis, pegiat hukum, pegiat masalah sosial harusnya juga mengadvokasi hak-hak KPM itu. Upaya advokasi sudah dilakukan oleh Somasi. Lebih lanjut boleh dipaparkan, Bang Dwi? Ya, sebenarnya terkait dengan itu apa yang disampaikan oleh Bung Supratman tadi di pedoman umum itu sudah ada Pak Dewan ya, sudah lengkap bagaimana pemerintah sendiri harus melakukan sosialisasi. Sosialisasi tidak hanya sekali lagi tidak hanya siapa yang mendapatkan BPNT, tapi soal teknis pencairan BPNT, bagaimana nanti hak masyarakat si penerima atau dalam istilahnya adalah KPM ini mencairkan itu bagaimana. Teknis itu harusnya sudah dilakukan dan dilakukan secara terus-menerus, tidak hanya sekali saja gitu loh bicara soal sosialisasi di dalam BPNT-nya. Anda lihat bahwa upaya sosialisasi ini tidak terlalu. Iya, enggak terlalu. Itu bisa kita lihat. Katakanlah di masyarakat NTB ini aja ya, secara umum NTB-nya. Apa kita ini kan Anda mengatakan begitu tidak masif nih ya, upaya sosialisasi? Ya, salah satu ruangnya adalah kita ini kan penikmat medsos Facebook katakanlah seperti itu. Ayo coba cari ada enggak sosialisasi BPNT di lewat Facebook. Itu yang sederhana saja. Ini sederhana saja. Itu yang sederhana saja. Tapi itu tidak digunakan gitu loh. Kan murah, tidak perlu menggunakan biaya yang tinggi, bahkan gratis. Cukup modal pulsa internet saja gitu kan. Itu tidak dilakukan sosialisasi yang sangat mungkin dilakukan. Nah, di dalam hal ini bahwa ya pemerintah sendiri dalam melakukan sosialisasinya ini juga belum maksimal dilakukan. Nah, bagi kita sendiri katakanlah tadi disebutkan bicara soal aktivis, tidak hanya kita saja, si Bung Supratman ini juga aktivis yang harusnya bisa mengedukasi juga ke warga di sekitar, di lingkungan sekitarnya yang mendapatkan sebagai KPM di dalam BPNT ini, itu juga harus disampaikan. Ini loh yang hak-hak kita sebagai penerima BPNT ini yang harus dilakukan. Soal bagaimana memilih barangnya, soal bagaimana cara mencairkannya, jangan sembarangan memberikan kartu ATM kan gitu. Bahkan itu pun juga seperti sesuatu yang lumrah terjadi ketika ada oknum juga yang datang tiba-tiba kartu ATM ini ketimbang hilang alasannya begitu aku simpen. Ya kalau hanya nyimpen kartu ATM-nya nggak apa-apa, kalau nyimpen sama PIN-nya ini yang masalah gitu kan. Kalau cuma nyimpenin fisiknya meskipun disimpan oleh siapapun juga nggak bakal bisa digunakan kalau asal PIN-nya tidak digunakan. Tapi nyimpennya sama PIN-PIN-nya itu kan bisa aja terjadi. Siapa yang seharusnya melakukan sosialisasi? Apakah hanya kemudian kita mengandalkan dari pemerintah? Ya siapapun kita yang mengetahui. Siapapun kita yang mengetahui soal dalam hal ini adalah pedoman umum untuk pelaksanaan BPNT-nya ini kita harus mensosialisasikan. Nah ini bicara soal informasi, ini juga kita perlu merujuk juga di dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi. Bicara soal informasi dalam perspektif undang-undang itu tidak hanya siapa yang mengeluarkan produknya, tapi siapa yang mengetahui informasi itu memiliki kewajiban untuk mendistribusikan informasi itu. Termasuk itu Pak Dewan, begitu iya. ya. Kan mereka punya binani konstituen nih. Iya. Gitu. Nah Pak Dewan, usaha dari Pak Dewan ada kan untuk sosialisasi terkait dengan BPNT Pak Dewan? Iya, justru Jangan-jangan hanya mendengar aspirasi, oke baik, kami butuh jalan diperbaiki, cuma begitu saja, tidak ada kemudian upaya disosialisasi kepada para konstituen. Saya yakin maksudnya juga KPM begitu ya, ada yang menjadi keluarga penerima manfaat. kami di DPRD itu setiap turun, apalagi saat reses juga disampaikan tentang itu. Tanpa kita sampaikan juga, KPM pasti bertanya tentang itu. Kenapa kami di sini dapat kualitasnya, misalnya bahan, misalnya kacang-kacangan seperti ini, sudah busuk, misalnya seperti itu. Kemudian misalnya berasnya kok seperti ini, ya seperti itu. Sudah disampaikan sesungguhnya, kemudian dijelaskan sama
anggota DPRD yang bersangkutan. Sudah dilakukan juga seperti itu. Tetapi memang ini persoalan BPNT ini saya katakan sehebat-hebatnya kemampuan kita untuk menganulir tentang permasalahan tadi itu, ya. Kalau masih seperti ini, tetap aja. Karena ini menyangkut masalah dia besar, apa-apa ini seperti itu. Jadi dia sangat besar, ya seperti itu. Sehingga saya yakin besok selesai masalah ini akan muncul masalah lagi, ya seperti itu. Karena ini bukan masalah diselenggarakan oleh para UKM dan IKM kita, tetapi ini UKM yang sudah memang yang sangat bermodal besar seperti itu. Jadi saya katakan ini kalau selesai ini pasti akan muncul lagi seperti apa yang saya kira-kira bayangkan akan muncul lagi seperti persoalan yang semula tadi itu. Berarti Pak Dewan yang sepertinya terdengar sangat pesimis sekali. Jangan-jangan ini tidak bisa diselesaikan gitu menurut Pak Dewan isu ini? Enggak, tetap bisa diselesaikan, cuma tidak bisa 100% untuk kita selesaikan seperti baik, itu. baik. Sehingga persoalan masalah penjaluran namanya jangankan BPNT ini dengan item yang banyak, dengan spek yang banyak, apalagi bisa diadakan di kabupaten, apalagi bisa diadakan di kecamatan seperti itu, yang bulog saja, dolog saja masih bermasalah, apalagi dengan seperti ini, seperti itu. Sehingga tadi itu saya katakan ada persoalan harus kalau kita mau mengeliminir permasalahan BPNT ini, ya ada transparansi dan keterbukaan masing-masing kita seperti itu, termasuk KPM-nya, kemudian e-warungnya, termasuk BRI sebagai penyalur, kemudian dari dinasnya juga seperti itu, termasuk kita juga lembaga-lembaga pemerhati masalah BPNT ini seperti itu. Agar kita terbuka juga, jangan sampai nanti baru diberikan masukan, baru diberikan kritikan misalnya, seorang agen, seorang supplier itu teriak-teriak macam-macam seperti itu. Jadi ini bagian dari kita untuk melakukan controlling juga terhadap seluruh program-program ya, tidak saja BPNT seperti itu. Kemarin di JPS makanya dihentikan oleh Pak Bupati, JPS dihentikan seperti itu karena ada persoalan di dalamnya. Karena itu juga terkait dengan temuan di DPRD juga seperti itu. Baik. Sehingga saya katakan kalau memang masih berlanjut seperti itu, saya setuju dengan Mas Dwi, kemudian juga dari teman saya Pitra juga setuju dengan apa yang harus kita lakukan, tahapan-tahapannya. Ya tadi ada transparansi, keterbukaan, mulai dari KPM, e-warung, kemudian juga ada semacam tempat pengaduan di masyarakat itu. Saya pikir memang ini menjadi persoalan kita. Program BPNT ini kan belum secara masif dulu disosialisasikan, baik oleh pemerintah juga, saya akui juga dari pemerintah provinsi, kabupaten itu tidak secara masif. Kemudian juga dari kita juga ya di DPRD, kemudian juga lembaga-lembaga pemerhati masalah BPNT ini juga tidak secara masif dilakukan sosialisasi terkait dengan masalah petunjuk pelaksanaan itu. Nah kemarin kan waktu kita selesai rapat itu ya putusannya apa? Satu keputusannya kembali ke PEDU, petunjuk umumnya. Karena kalau kembali ke petunjuk umumnya, saya pikir selesai masalah ini seperti itu. Betul. Jadi itu poinnya. Ya, jadi saya rasa bahwa kalau masing-masing kita berjalan sesuai dengan tracknya, kita semua on the track semua. Pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, kemudian juga lembaga penyalur, ya, bank penyalur, semuanya on the track. Saya pikir tidak akan ada permasalahan itu. Baik, menarik bicara mengenai kabupaten, kemudian provinsi. Tadi juga di awal Pak Dewan sedikit menyentuh bahwa sebenarnya ini bukan hanya persoalan di Lombok Timur saja, tetapi juga provinsi, maksudnya harus kemudian bersama-sama. Kalau Fitra sendiri melihat, adakah pembiaran segala sesuatu keosan yang terjadi di BPNT ini Kabupaten Lombok Timur dari pemerintah provinsi? Kalau Fitra melihatnya seperti apa? Ya, ini kan kisruhnya sudah cukup panjang ya, sudah lama gitu. Jadi bukan bulan ini. Saya pikir memang penting menurut saya belum melihat ya langkah-langkah yang sudah diambil oleh pemerintah provinsi, khususnya dinas sosial di provinsi dalam menyelesaikan polemik ini gitu. Jadi memang mestinya Dinsos secara cepat sigap gitu ya untuk memberikan perhatian terhadap polemik ini dan bagaimana ke depan melakukan perbaikan gitu, mendorong perbaikan, memastikan TKSK yang menjadi kewenangan provinsi itu diberikan kejelasan, memastikan TKSK ini bekerja sesuai dengan tupoksinya di lapangan. Memastikan
Betul. yang bermain. Jangan sampai Karena menjadi juga oknum ada yang bermain. selentingan bahwa TKSK juga ada yang bermain begitu ya. Baik, dan kita akan membacakan beberapa komentar karena tidak terasa waktu kita juga Iya. akan berakhir. Saya akan bacakan kembali karena banyak sekali kemudian netizen kita ingin kemudian suaranya didengar. Kalau mau menerapkan itu katanya, belajar sistem cash transfer program atau TCP ya, penerimanya by name, by address, by koordinat rumah, dan baru bisa masuk di database. Itu setelah memenuhi beberapa kriteria layak penerima bantuan. Kemudian barangnya akan dapat di warung-warung yang telah ditunjuk dan sistem pembaruan melalui Brizi BRI. Calon penerima manfaat akan mendapatkan kartu tersebut setelah melalui verifikasi berjenjang atau dinyatakan layak oleh sistem. Mungkin ini bisa menjadi pertimbangan juga begitu ya. Iya, betul. Kemudian bank penyalur harus dievaluasi juga dari lalu pernama diguna. Kalau teman-teman memandangnya, Bang Dwi dulu deh, saya menuju ke Sawasi. Banknya perlu dievaluasi nggak nih? Ya, sebenarnya terkait dengan evaluasi harusnya sudah dilakukan di pedoman umum, itu pun juga sudah secara jelas disebutkan di situ bagaimana provinsi, ambil aja dari provinsi, ketika provinsi dia mengevaluasi di kabupaten mengevaluasi di tingkat bawahnya di kecamatan, misalkan soal implementasi ini. Itu pun tidak hanya soal pendistribusian, tapi di bank sendiri. Karena bank sebagai pihak yang mencairkan kan juga memiliki kewajiban untuk membuat report, jadi membuat laporan yang itu dilakukan secara terus-menerus ya, ketika sudah proses pencairan dilakukan gitu, maka bank juga harus membuat laporan. Nah, itu yang harusnya proses evaluasi sudah bisa dilihat di ketika itu sudah dilakukan. Gitu. Closing statement Bang Ramli, apa yang Anda sampaikan terkait dengan kisruh dan dugaan kong kali kong di BPNT? Ya, dalam hitungan kami ini ada anggaran untuk BPNT ini sekitar 33 miliar. Jadi anggaran ini sangat besar, lebih besar daripada anggaran program perlindungan sosial yang dikelola oleh dinas sosial sendiri ya di kabupaten. Jadi kalau ini tidak dikelola secara tepat gitu, akan menghambat program Pak Bupati dalam rangka penurunan angka kemiskinan. Karena kita ini adalah salah satu kantong kemiskinan, bahkan lebih tinggi dari angka provinsi tadi ya. Jadi ini penting untuk menjadi atensi kita, tentu dengan tadi melakukan perbaikan tata kelola, dan kedua khususnya berkaitan dengan case-nya ini mesti segera ditindaklanjuti oleh APH dan tentu teman-teman di DPR juga, karena yang menjadi korban ini adalah 135.000 KPM. 135.000 KPM. Bahkan ini yang diuntungkan ini kan segelintir orang. Bahkan kalau kita lihat data dari Tim Nasional Penanggulangan Kemiskinan itu untuk Lombok Timur itu ada 188.000 KPM ya. DTKS. Artinya apa? Artinya ada sekitar 40.000 masyarakat kita yang tidak menerima bantuan. Ini coba bayangkan, tentu ini mesti menjadi perhatian kita agar kita tidak bermain dengan anggaran yang besar ini, karena ini pertanggungjawabannya kan tidak hanya di depan hukum ya, depan hakim, dan kita berharap duit yang serupiah ini bisa tepat sasaran untuk KPM kita. Baik, bagaimanapun segala sesuatunya harus dipertanggungjawabkan. Closing statement Bang Dwi. Ya, yang di dalam soal kisruh BPNT ini yang perlu menjadi sorotan kita adalah bagaimana aparat penegak hukum juga harus bekerja secara serius. Karena seperti saya sampaikan di awal-awal tadi bahwa bicara soal ketika kita melihat pemberitaan-pemberitaan dan juga informasi-informasi yang kita dapatkan ini, soal unsur-unsurnya itu sudah terjadi. Meskipun awalnya soal orang yang ditipu, dijanjikan, di PHP-in kan gitu, diberikan harapan palsu gitu. Tapi ini kan terkait dengan soal bagaimana kalau memang benar-benar itu tuduhannya terhadap oknum itu terbukti, ini kan soal bagaimana perilaku para pejabat kita gitu loh. Perilaku pejabat untuk dia menggunakan kuasanya. Jadi unsur gratifikasinya itu menurut saya sudah sangat
benderang gitu ya untuk dilakukan tindak lanjut oleh HPH. Karena bagi kita bicara soal korupsi ini kan beda dengan ketika beberapa orang kemarin berbondong-bondong merasa ditipu, berbondong-bondong untuk melaporkan penipuannya gitu kan. Tapi ini kan ketika itu adalah terjadi unsur tindak pidana korupsinya tanpa laporan dari manapun, maka menurut, bukan hanya menurut saya, menurut undang-undang, aparat penegak hukum wajib hukumnya untuk menindaklanjuti, untuk memastikan bahwa terjadi tidak unsur-unsur tidak pidananya. Karena bicara soal tindak pidana korupsinya sendiri kan tidak hanya bagaimana terjadi kerugian negaranya, tapi kan bicara soal perilaku yang ada di dalamnya. Ketika dia orang udah niat, apalagi di sini ada unsur penyalahgunaan kekuasaan, maka sekali lagi saya sampaikan bahwa aparat dalam hal ini aparat penegak hukum wajib untuk melakukan tindak lanjut agar kasus ini semakin terang benderang. Begitu. Apalagi ini katanya dengan bantuan gitu ya. Iya. Agak sedikit ngeri-ngeri sedap hukumannya kalau tidak salah. Baik, dan Pak Dewan, closing statement, apa yang bisa Anda janjikan terkait dengan upaya untuk sedikit menekan, mengeliminir kisruh BPNT? Ya, kami DPRD, pertama saya katakan tadi akan ada evaluasi terkait dengan masalah pengelolaan BPNT, apakah berlanjut ke pansus atau tidak, nanti kita tunggu di tahun 2021. Kemudian harapan kami sesungguhnya dengan dana yang begitu besar, ya, akan ada peningkatan untuk pertumbuhan ekonomi kami. Yang terus terang pertumbuhan ekonomi ini selama COVID ini terjun bebas, gitu. Kemudian juga angka kemiskinan kami juga seperti itu. Nah, kalau begitu besar BPNT ini hadir di Kabupaten Lombok Timur ini, sesungguhnya bisa mendongkrak lah istilahnya pertumbuhan ekonomi dan angka kemiskinan itu bisa kita redam seperti itu. Jadi tidak lagi ada masalah, kita dengar masalah korupsi terkait dengan masalah bantuan BPNT ini. Itu aja. Baik. Terima kasih Bang Ramli, terima kasih Bang Dwi. Bicara kita sangat luar biasa sekali malam hari ini. Terima kasih Pak Dewan. Baik, itu dia. Begitu besar sekali dana yang sudah digelontorkan pemerintah untuk kemudian penyaluran BPNT ini. Jangan sampai kemudian dana ini tidak tepat sasaran, tidak dapat dinikmati oleh para KPM kita hanya karena soal birokrasi yang begitu sangat panjang seperti katanya Bang Ramli. Sehingga perlu ada transparansi terkait dengan penyalurannya. Dan mudah-mudahan ini bisa didorong, dilakukan, diharapkan tentunya para APH kita juga mengambil peran untuk kemudian mengusut tuntas kasus korupsi yang mungkin saja ada dugaan gratifikasi ya terkait dengan dugaan korupsi yang terjadi dalam proses BPNT, penyaluran BPNT ini. Terima kasih sekali lagi para narasumber kita. Dengan demikian tentunya mudah-mudahan di tahun 2021 pansus akan terbentuk sehingga mampu kemudian mengeliminir kisruh BPNT ini dan pelaksanaan atau penyaluran BPNT sendiri jauh lebih baik dibanding tahun ini. Dan demikian saya saling undur pamit. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.